Banyak sekali kesalahan pemula yang sering dijumpai di lapangan, yaitu aku gagal panen. Mereka lupa ada beberapa kesalahan yang tanpa mereka sadari. Di sini mungkin saya akan menjelaskan ada beberapa kesalahan peternak pemula yang menyebabkan banyaknya gagal panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kita Pengepul Lele 08. Channelnya berbagi ilmu beternak lele. Di sini saya akan mengangkat satu fenomena ataupun kesalahan peternak lele pemula yang banyak kita jumpai di lapangan. Yang banyak kawan-kawan selalu ngomong, aku ternak lele gagal, rugi banyak, susah besar, dan lain-lain. Hal inilah yang coba kita jelaskan pada konten kali ini. Mengapa kok banyaknya peternak pemula yang gagal dalam peternak lele dan selalu membuat mereka mengalami kerugian besar. Hal inilah yang melatar belakangi kita membuat konten ini. Mengapa hal itu bisa terjadi dan kesalahan apa aja yang sering dilakukan. Di sini saya hanya akan mengupas 7 kesalahan peternak lele pemula yang menyebabkan mereka sering gagal panen. Yang diantaranya kebanyakan itu yang pertama, peternak lele pemula itu tidak menyiapkan modal penuh. Mereka hanya terfokus menyiapkan modal untuk membuat kolam dan membeli bibit sebanyak-banyaknya. Yang dimaksud di sini modal penuh itu, mereka lupa menyiapkan modal untuk pakan itu mulai dari masuk bibit sampai panen, berapa modal yang dihitung atau harus disiapkan. Rupanya dari beberapa kasus, emang kebanyakan peternak lele pemula itu dia hanya fokus membeli bibit dan membuat kolam. Dan dia berpikiran nanti pakan tuh sambil berjalan. Ternyata kan kita sebagai peternak lele itu tidak bisa, ataupun peternak ikan lain lah, itu tidak bisa kita kalau pakan itu tidak kita hitung dari depan, karena pakan itu merupakan suatu kebutuhan pokok. Keberhasilan kita berternak itu bisa dibilang 90%-nya itu dari pakan. Nah, kalau kita dalam hal pemenuhan pakan aja kurang atau tidak masuk dalam estimasi perhitungan, yaitu banyak terjadi banyaknya gagal panen ataupun pertumbuhan lele tidak sesuai yang diharapkan yang dilakukan kawan-kawan. Selain itu juga, kebanyakan peternak lele pemula itu membeli bibit itu salah. Yang dimaksud salah di mana? Terkadang mereka itu inginnya beternak pembesaran atau budidaya pembesaran lele, bukan pendederan. Tetapi mereka kebanyakan membeli bibit lele itu dengan ukuran di bawah 57 atau 23, 37, 34. Kita ketahui ya kawan-kawan, kalau niatnya kita itu membuat budidaya lele pembesaran untuk ukuran di bawah 57 seperti 23, 35 ataupun di bawah 57, itu merupakan kesalahan dalam memilih bibit. Bibit itu hanya untuk pendederan. Beda halnya kalau kita berniat budidaya pendederan. Kita beli dari ukuran kecil sampai ukuran 57 kita jual ke pembudidaya pembesaran atau jual bibit. Nyatanya banyak peternak pemula ini dia niatnya ingin beternak lele untuk pembesaran, tetapi bibit yang dibeli itu di bawah 57. Jadi untuk kawan-kawan dalam hal ini, dari pengalaman kami, sebaiknya kalau kawan-kawan ingin melakukan budidaya lele dalam hal pembesaran, kawan-kawan beli bibit yang ideal itu di ukuran 57. Karena hal itu yang sesuai dengan spek untuk pembesaran. Dan nanti kawan-kawan bisa targetkan panen di antara 2,5 sampai 3
bulan panen itu hal normal pembudidaya. Itulah yang mengapa banyak peternak lele bilang panenku lebih lama, makan pakan habis banyak, dalam 3 bulan tidak panen. Ya gimana mau panen ya kan? Bibit yang dibeli aja salah ukurannya. Dia bibit untuk pendederan, dimasukkan pembesarannya jelas. Untuk mencapai 57 aja udah berapa minggu dia butuh pembesaran. Nah disitulah yang harus diperhatikan kawan-kawan untuk peternak lele pemula. Jadi belilah bibit di ukuran 57, itu saran dari kami untuk pembesaran. Adapun kesalahan yang sering terjadi itu setelah dari penyiapan modal yang tidak pas atau tidak perhitungan dengan matang. Yang kedua, salah pemilihan bibit. Yang ketiga itu biasanya persiapan kolam itu yang kurang maksimal. Banyak peternak lele itu menganggap, ya saya buat kolam, saya isi air, saya masukkan bibit. Itulah yang membuat kebanyakan gagal ataupun banyak bibit yang mati. Makanya untuk hal ini sebaiknya untuk peternak lele pemula itu ya kolam itu sebelum masuk bibit kita harus persiapkan airnya. Yang dimaksud seharusnya air yang di dalam kolam itu kita endapkan dulu atau fermentasi minimal 3 hari dia sebelum masuk bibit. Jadi kalau kawan-kawan mau beternak lele, kolam yang baru kawan-kawan isi air itu sebaiknya kawan-kawan endapkan 3 hari minimal ya. Lebih lama lebih bagus, atau biasa kita sebut ini fermentasi air. Nah nanti setelah 3 hari ataupun lebih itu kan pH air ataupun pH kolam itu dia udah stabil, makanya kawan-kawan baru bisa memasukkan bibit. Nah disitulah cara yang benar dalam penyiapan kolam. Disitulah yang harus kawan-kawan perhatikan. Jadi dalam beternak lele itu dalam memasukkan bibit, airnya itu harus diperhatikan. Tidak bisa kawan-kawan begitu isi air langsung masuk bibit. Itulah yang banyak kegagalan dilakukan kawan-kawan. Adapun yang keempat, yang sering terjadi, kenapa peternak lele itu gagal ataupun rugi lah gitu kan. Peternak lele itu lupa tidak merawat air kolam dengan benar. Mereka menganggap lele ini kan termasuk salah satu ikan yang kuat, ikan yang biasa di semua medan. Itu salah. Walaupun lele ini termasuk ikan yang kuat, ikan yang biasa semua medan, tetapi kalau dia udah kita rawat atau kita budidaya di kolam, itu beda dalam penanganannya, ataupun itu beda dalam kita stimulasi ataupun merawatnya. Beda dengannya kawan-kawan kalau dia kawan-kawan beternak lele ini dalam kolam tanah, itu beda. Jadi kalau untuk kawan-kawan yang udah mencoba budidaya dalam kolam terpal, itu kawan-kawan harus perhatikan airnya. Perawatan air itu harus yang nomor 1. Bagaimana? Jangan sampai air kolam itu sampai bau, amoniak menumpuk. Jadi ciri-ciri air kolam sampai bau itu dia pertanda air itu udah jelek kualitasnya. Ikan lele bakalan menggantung atau tidak nyaman. Jadi bagaimana cara mengatasi yang paling mudah itu kawan-kawan harus rutin mengganti air minimal 5 hari sekali. Makanya setiap pembuatan kolam terpal, kawan-kawan itu harus persiapkan lubang pembuangan. Nah, hal ini untuk melakukan perawatan air. Jadi setiap 5 hari sekali kawan-kawan bisa membuang airnya 50% atau 40-50% dari volume air yang ada. Hal ini itu tadi untuk mengurangi amonia yang di dalam kolam dan air supaya tidak bau. Setelah itu kawan-kawan bisa isi tambah air dengan kadar yang kawan-kawan keluarkan tadi. Hal ini yang banyak sekali kawan-kawan peternak pemula itu abaikan. Mereka beranggapan lele ini karena dia bisa di semua medan, di lumpur, terus air kolam sempat bau apa itu dibiarkan. Makanya banyak peternak lele pemula ini yang gagal panen ataupun lelenya itu nggak besar-besar atau banyak yang mati. Selanjutnya itu yang sering dilakukan, yang kelima ya kalau nggak salah itu, kesalahan peternak lele yang kelima itu pemberian makan yang salah. Yang dimaksud salah itu gimana? Yang pertama, peternak lele ini beranggapan
memberi makan sebanyak-banyaknya biar lele cepat besar. Salah. Walaupun kita tahu lele ini salah satu ikan rakus lah bisa dibilang. Makannya banyak. Tetapi kita harus memahami, kita harus mengetahui takaran pemberian makannya di saat lele ukuran sekian, saat lele umur berapa minggu, berapa hari. Karena di dalam pemberian makan terlalu banyak itu kalau dia tidak habis pakan itu, di dalam kolam itu dia akan mengendap. Itulah bahayanya. Dia akan menjadi amonia ataupun racun untuk kolam itu, untuk lele itu. Makanya kawan-kawan harus perhatikan dalam pemberian makan. Apabila kelebihan pakan atau nggak habis, sebaiknya pakan itu diambil ataupun dibuang. Ataupun kita buang airnya kalau kira-kira amonia air ataupun air udah mulai agak bau, itu tandanya amonia ataupun pengendapan dari pakan itu banyak. Yang lebih fatal, dalam hal pemberian pakan itu salahnya peternak lele pemula itu yang lebih fatal karena modal terbatas. Karena yang pertama tadi dia tidak memikirkan modal pakan sampai panen. Jadi dengan keterbatasan modal, mereka beli pakan murah. Yang protein pakan itu di bawah 30%. Nah, gimana ikan mau pertumbuhannya stabil ataupun pertumbuhannya itu bagus? Sementara yang dianjurkan itu minimal kawan-kawan itu beli pakan dengan merek apapun lah. Ataupun pakan tambahan. Ya minimal protein dalam pakan itu 30% itu udah minimal. Dia harus 30% ke atas. Jadi untuk kawan-kawan, tolong perhatikan dalam pemberian pakan ini satu, protein pakan minimal 30%. Yang kedua, pemberian pakan jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Itu bisa kawan-kawan cek dalam pemberian makan, bagaimana nafsu makannya ataupun bagaimana dalam saat pemberian makan. Jadi setelah kesalahan itu tadi ditambah lagi kebanyakan peternak lele pemula itu tidak melakukan sortir. Mereka menganggap ya saya masukkan bibit 1000, saya kasih makan, tiap hari saya ganti air, udah bakalan panen 1000 jadi berapa kilo gitu kan, bakalan panen semua. Mereka rata-rata tidak memahami hal ini ataupun tidak melakukan sortir. Mereka beranggapan sortir itu tidak penting. Padahal lele ini kunci utamanya itu selain air, kedua sortir. Kalau kita tidak sortir, bisa dibilang tingkat kegagalannya itu tinggi lah. Kenapa? Karena sortir ini tujuannya itu sebagai untuk mengurangi tingkat kanibalisme dari lele. Karena kita tahu lele ini kanibalismenya sangat tinggi. Jadi kalau peternak lele pemula atau kawan-kawan dalam peternak lele itu tidak kawan-kawan sortir, contohnya kawan masukkan bibit 57. Kalau tidak percaya coba dites nanti setelah 3 minggu. Coba kawan-kawan cek. Pasti ukuran lele itu berbeda-beda setelah 3 minggu. 57 pasti tidak merata. Ada yang 57, ada yang udah besar dia sampai 57 sampai 10 cm, bahkan ada yang lebih besar. Hal ini yang dibilang kanibalisme. Hal ini yang dibilang wajib sortir karena yang besar dia bakalan menghajar yang kecil. Yang terakhir yang kecil tidak bakalan bisa bertahan hidup ataupun bakalan kena makan. Apalagi kalau kawan-kawan dalam pemberian makannya itu sering telat ataupun tidak sesuai dengan ukuran. Lele sering lapar, dihajar lah itu kawan-kawan ataupun yang kecil. Makanya sortir itu wajib kawan-kawan lakukan. Nanti kawan-kawan bisa sesuai ukuran, jadi 3 atau 2 ukuran lah, supaya lele tidak kanibal dan dia bisa bertumbuh dengan merata. Dan yang ketujuh ataupun yang terakhir, kesalahan yang sering dilakukan kawan-kawan peternak lele pemula, kok sering gagal, kok banyak gagal. Rata-rata kalau kami perhatikan ataupun dari sharing-sharingan yang sering terjadi, peternak lele pemula ini fokus dengan banyaknya bibit atau banyaknya ekor ataupun banyaknya ikan yang mau mereka ternak. Tapi dia mengabaikan ukuran kolam ataupun kubikasi standar. Berapa sih yang sesuai kalau kita mau beternak ekor sampai 100 ekor atau 1000 ekor itu kolam harus ukuran berapa? Mereka tidak peduli dengan hal itu. Rata-rata yang mereka pikirkan, kalau saya
menebar bibit banyak, saya bakalan panen banyak, bakalan untung banyak. Sementara kapasitas yang mereka buat itu hanya contohnya 3 kali 4 atau 2 kali 3, tapi mereka masukkan bibit 3.000, 5.000. Hitungan mereka tuh hanya kalau aku sikit untung sikit, kalau banyak jelas untung besar. Nah, ini yang mereka banyak salah. Dan terakhir, kok aku masukkan bibit sekian ribu, kok aku cuma ada sekian panennya, kok nggak berhasil, kok gagal. Ini jadi kawan-kawan, saya sarankan untuk peternak lele pemula, jangan mengejar ataupun hilangkanlah yang tadi, hilangkan ekspektasi bahwasanya kita masukkan bibit banyak akan untung besar. Jangan kalau kolam kita tidak memadai. Jadi di sini saya sarankan atau dari pengalaman kami, dia dalam kapasitasnya itu, kawan-kawan bisa hitung kapasitas volume air atau kubikasi air. Dalam 1 kubik air itu dengan standar yang tebar, tidak padat ataupun tebar standar untuk belajar atau untuk santai, itu di angka 70 sampai 100. Tapi kalau kawan-kawan mau tebar banyak, pengen panen banyak, itu setiap 1 kubik air itu bisa kawan-kawan isi 150 sampai 200 ekor bibit lele ukuran 57. Nah, bagaimana cara menghitung kubik air kok? Mas, kok bisa kita tahu ukuran kolam sekian, kubik air sekian? Contohnya, kolam kawan-kawan itu ukuran 2 kali 3, panjang 2, lebar 3, dan tinggi air 50 ataupun 1 meter. Tangkap 1 meter biar mudah ngitung. Jadi umpamanya kolam kawan-kawan itu panjang 2 meter, lebar 3, dengan tinggi air yang kawan-kawan isi 1, berarti cara menghitungnya itu gampang. 2 kali 3 sama dengan 6 kali 1, berarti kan tetap 6. Nah, 6 itu sama dengan 6 meter kubik, berarti kapasitas kolam kawan-kawan itu 6 kubik. Jadi tinggal ngalikan aja. Kawan-kawan kalau mau tebar tidak padat itu 70 kali 6 berarti berapa? 70 kali 6 itu sekitar 70 kali 6 sekitar 420 kalau nggak salah hitung ya. Kalau salah kawan-kawan koreksi. Tapi kalau kawan-kawan pengen tebar padat di angka 150 ekor per kubik, ya tinggal 150 dikali 6. Berarti sekitar 900 ekor untuk kolam kawan-kawan yang ukuran 2 kali 3 dengan tinggi air 1 meter. Jadi dalam budidaya lele itu kawan-kawan harus memahami atau menguasai 7 hal tadi. Itu 7 kesalahan sering dilakukan kawan-kawan peternak lele pemula. Dan 7 kesalahan itu kalau kawan-kawan pelajari dalam sebelum beternak lele, saya jamin, saya pastikan kawan-kawan setelah beternak pasti berhasil. Karena beternak lele itu dibilang mudah-mudah gampang, kalau dibilang gagal atau mau berhasil itu tergantung kita. Makanya dari 7 kesalahan tadi tolong kawan-kawan pelajari lagi sebelum melakukan ternak lele. Jangan menjudge beternak lele susah, beternak lele untungnya besar, beternak lele untungnya kecil, gagal panen, susah. Beternak lele itu mudah kalau kawan-kawan memahami ilmunya. Mungkin itu aja yang bisa kami bagi. Sebagai peternak lele, kami bertujuan ingin sama-sama kawan-kawan bisa merasakan atau berhasil dalam peternak lele. Jadi dari kami salam pengepul lele 08. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.